Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, baik melalui Zoom maupun melalui Facebook. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan belajar firman Tuhan, yaitu melalui pelajaran sekolah Sabat, di mana pada hari ini kita sudah masuk di hari Rabu, yaitu tentang menjadikannya praktis. Dan Tuhan yang akan membagikan firman Tuhan pada siang hari ini adalah Pendeta Hemat Sibuya. Beliau adalah Gembala Jemaat di Pamulang. Dan nanti kita akan ada doa bersama-sama, doa persatuan. Baik, untuk itu kita akan awali pertemuan kita. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian yang akan diputar oleh host kita. Silakan. Baik, terima kasih. Kita akan awali dengan doa buka. Saya minta Bapak Teri Tonga boleh doa buka, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta kami, Allah yang juga memelihara kami. Terpujilah Tuhan Engkau selamanya. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun. Kami manusia yang lemah, penuh dosa, penuh kekurangan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, berkati kami yang semua sudah hadir di sini. Berkati Bapak Pendeta Hemat Sibuya yang akan membawakan firman. Berkati juga Pendeta James Hursina sebagai ketua wilayah yang merancang dan menata acara ini Tuhan. Dan berkati kami semua yang sudah hadir umat-umat Tuhan di grup ini. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Biarlah hati kami dipersiapkan Tuhan untuk belajar firman-Mu, dan kami dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, dan semua pelajaran ini dapat kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami dan kepada siapa saja. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami.
Terima kasih Tuhan sudah berjanji mendengar doa kami. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Hemat Sibuya. Sibuya, oke. Silakan Pendeta. Baik, salam, selamat siang semuanya. Ini sangat menarik pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Rabu, yaitu mengenai pengampunan, menjadikannya praktis. Pengampunan itu tidak hanya teori, tapi harus dapat dipraktekkan. Dan bagaimana pengampunan itu bisa terjadi? Nah, ini yang kita mau lihat di sini. Pengampunan bisa terjadi, yaitu kalimat pertama dikatakan, kalau kita mengakui bahwa kita terluka. Kalau nggak ada yang terluka, nggak ada perlu pengampunan. Tetapi yang jadi masalah yaitu betapa sering orang yang terluka tapi menutupi seolah-olah bahwa dia tidak terluka. Nah, ini yang masalah dalam pengampunan. Saya katakan, kalau tidak ada orang yang terluka, tidak ada orang yang sakit hati, maka tidak ada pengampunan. Tetapi problemnya seringkali orang tidak mengakui bahwa dia sakit hati atau terluka. Betapa sering kita dengarkan kalau ada orang berbuat salah, lalu dia katakan, saya minta maaf. Tapi dia katakan tidak apa-apa. Oh, saya tidak ada apa-apa. Bahkan, ya, saya tidak merasa apa-apa. Nah, ini dikatakan di sini, ini menyembunyikan perasaan. Dan kemudian yang saya perhatikan di sini, pelajaran sekolah sahabat ini, pengampunan itu adalah pilihan. Itu bukan otomatis kita mengampuni. Itu pilihan. Kalau saya pilih untuk mengampuni, dan bisa juga saya tidak pilih untuk mengampuni, berarti yang ada adalah pembalasan. Ya. Dan kemudian saya lihat dari ringkasan di pelajaran sekolah sahabat kita ini, pengampunan itu tidak hanya berguna untuk orang yang diampuni, tapi berguna untuk orang yang memberi pengampunan. Ya, alasannya, orang yang tidak mau mengampuni
dia sendiri akan rugi. Sebab tidak mengampuni sama dengan menyimpan kesalahan orang lain di dalam dirinya. Dan ini tidak akan baik untuk kehidupannya. Ini merusak dirinya sendiri. Bukan hanya pengampunan ini berakibat kepada orang yang melakukan kesalahan itu, tapi ini juga dapat berakibat kepada diri kita sendiri kalau kita tidak mengampuni. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Yusuf. Yusuf sungguh sangat sakit hatinya perlakuan saudaranya. Dan ketika dia bertemu dengan saudaranya, Yusuf menangis. Jadi apa yang dia dilakukan oleh saudaranya kepada dia masa lalu itu terkenang. Tetapi dia mengampuni. Dan pengampunan itulah yang membuat dia sukses. Jadi pengampunan ini adalah sesuatu pilihan yang sangat bijaksana dan sangat baik. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka kita tetap merasa tersakiti dan merasa hubungan tidak harmonis. Tetapi kalau kita sudah mengampuni orang lain, maka kita di sini tidak ada mengingat kesalahan orang lain. Dan kita pun akan tidur dengan enak. Jadi betapa sering orang yang berbuat jahat kepada kita dan kita tidak mau mengampuni, orang yang melakukan yang jahat itu sudah tidur nyenyak, tapi kita tidak tidur. Karena apa? Selalu ada di dalam hati. Itu sebabnya kalau kita bicara akar kata pengampunan, kalau di dalam bahasa Ibrani ada dua kata ini yang dipakai, nasa dengan salak. Dan di bahasa Greek juga ini ada dua kata yang diterjemahkan dengan pengampunan ini, ya. Yang satu dikatakan epiemi dan karizomai. Dan karizomai, jadi kalau kita lihat ini arti literal dari pengampunan itu, baik dari bahasa Ibrani dan bahasa Greek, artinya mengangkat atau membuang atau menjauhkan. Itulah mengampuni. Jadi ketika orang berbuat yang salah kepada diri saya, maka itu saya angkat atau saya lemparkan. Dan artinya tidak ada lagi di dalam diri saya. Tapi saudara, kita lihat pengampunan ini tadi dapat berguna untuk orang yang berbuat salah dan berguna untuk diri saya sendiri. Saya bisa mengampuni orang lain tanpa orang itu minta ampun. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus katakan di dalam Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang diperbuatnya. Kalau kita tanya, apakah pengampunan itu diterima oleh pelanggar pembuat kejahatan itu di zaman Yesus? Ini menarik untuk kita selidiki. Ellen G. White memberikan komentar ketika Yesus itu dihadapkan kepada Pilatus, dan Pilatus bertanya kepada mereka, kejahatan apa yang dilakukan? Salibkan dia. Salibkan dia. Ya, tapi apa yang kejahatan yang dilakukannya? Dan orang banyak itu mengatakan, biarlah darahnya tertumpah kepada kami dan kepada anak-anak kami. Ellen G. White katakan bahwa pertumpahan darah dari bangsa Israel bahkan sampai sekarang tidak pernah berlalu. Kita lihat itu bagaimana di zaman Nazi Jerman 6,5 juta orang Yahudi dibantai.
Pertumpahan darah demi pertumpahan darah. Ini kita lihat, pengampunan harusnya membebaskan orang dari hukuman. Kalau saya mengampuni orang, saya membebaskan dia dari hukuman. Kalau aku tidak mengampuni dia, maka dia saya hukum. Kalau saya disakiti, saya akan sakiti dia. Dan itulah kalau saya tidak mengampuninya. Jadi, pengampunan tidak pernah diterima oleh orang yang berbuat salah kalau dia tidak meminta pengampunan itu. Dan kalau dia tidak menyesali perbuatannya. Karena Tuhan juga katakan, ya, barang siapa mengakui dosanya dan meninggalkannya, maka Tuhan mengampuni. Jadi orang yang tidak mengakui bahwa dia salah dan dia tidak mau meninggalkan kesalahannya, dia tidak mendapat pengampunan itu. Tetapi kita yang dijahati tetap mengampuni dia. Dan pengampunan ini berguna untuk orang yang mengampuni, bukan orang yang diampuni. Apa gunanya itu bagi orang yang mengampuni? Jadi kesalahan orang lain dilemparkan dari hatinya. Dia epiemi, ya, to send away, jadi to let go, dibiarkan pergi, tidak ada lagi di sini. Tetapi orang yang itu yang melakukan jahat tidak bebas dari hukuman Tuhan, kalau dia juga tidak mohon ampun. Ini jadi mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, maka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan mengatakan, pembalasan adalah hakku. Jadi karena kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan orang lain, maka pilihan terbaik bagi kita ialah mengampuni. Tidak peduli seberat apapun dosa yang dilakukan. Semakin berat orang lain melakukan kesalahan kepada kita, semakin sering juga kita mengampuni dia. Jadi mengampuni itu menyelesaikan masalah dosa, tidak menyimpan kesalahan orang lain di dalam dirinya. Itulah pengampunan itu. Jadi, saudara-saudara, pengampunan itu dikatakan tidak menunggu kita untuk meminta pengampunan terlebih dahulu. Kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk meminta maaf. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima pengampunan kita. Ini dia. Jadi kalau orang bersalah kepada kita, tidak perlu kita tunggu orang itu minta maaf kepada kita supaya kita mengampuni dia. Begitu kita disakiti oleh orang, ampuni dia. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Ya, kita tidak perlu menunggu orang itu meminta maaf. Tetapi dikatakan di sini, kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima pengampunan itu. Jadi kita mengampuni, tapi mereka tidak menerima pengampunan. Kalau dia berbuat jahat kepada saudaranya, dan dia tidak minta ampun, ya kita bisa mengampuni dia, tapi dia tidak menerima pengampunan itu. Sebab semua kejahatan, apapun yang kita lakukan, ada ganjaran. Upah dosa adalah maut. Upah kejahatan adalah hukuman. Kalau kejahatan tidak punya hukuman, maka bebaslah semua orang berbuat jahat. Tapi Tuhan berjanji, orang yang melakukan kejahatan, kalau dia meminta pengampunan, maka Tuhan itu Maha Pengampun. Itu sebabnya pengampunan yang dikatakan
dalam yang pertama dikatakan di bahasa Greek-nya itu karizomai, dari kata karis. Karis itu adalah gift, karunia. Jadi pengampunan itu adalah karunia. Karunia tidak layak seseorang itu menerimanya. Jadi pengampunan itu adalah kasih karunia. Jadi kalau orang yang berbuat jahat, yang pantas bagi dia adalah kejahatan, ya, setimpal dengan apa yang dilakukannya. Ya, tetapi itu sebabnya kata pengampunan dalam bahasa Greek ini karizomai, secara literalnya artinya yaitu memberikan, ya, dengan kasih karunia, ya, to give graciously. Kita berikan pengampunan kepada orang itu dengan kasih karunia. Tidak ada alasan apa? Tidak ada syarat. Unconditional, seperti unconditional love, seperti kasih karunia. Ketika saya memberikan pengampunan, pengampunan itu tidak layak bagi orang penjahat. Kalau orang menikam saya, yang layak bagi dia ditikam dia. Tapi ketika saya memberikan dia menikam saya memberikan dia pengampunan, pengampunan itu tidak layak bagi orang itu. Demikianlah Tuhan mengampuni orang yang berdosa. Pengampunan yang Tuhan berikan itu bukanlah sesuatu yang layak bagi kita. Tapi itu karena kita memohon pengampunan. Dan dalam memohon pengampunan, kita juga meninggalkan dosa itu dan tidak mengulanginya. Maka Tuhan berikan pengampunan. Baik, Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu tidak mengampuni. Dan kalau aku juga meminta ampun kepada seseorang, dan orang itu tidak mengampuni, apa masalahnya? Seseorang tidak dapat memboikot pengampun. Saudara-saudara, kalau saya bersalah kepada Pendeta Hursina, saya sudah minta ampun, minta maaf. Tapi beliau tidak memaafkan saya. Tuhan sudah memaafkanku. Dan dia tidak bisa menahan pengampunan itu kepada diri saya. Dia tidak bisa memboikot pengampunan itu. Saya tidak mengampunimu supaya kamu mati. Oh tidak. Kalau orang yang kepada siapa aku bersalah itu sudah minta ampun dan dia tidak mengampuni, Tuhan akan mengampuni saya. Baik, saudara, karena waktu juga terbatas begini, mungkin saya sampai di sini saja. Kalau saya sampaikan itu ringkasannya. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Sibuya yang sudah memberikan ringkasan pelajaran kita pada hari ini, hari Rabu, berkaitan dengan temanya adalah menjadikannya praktis. Baik, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Inilah waktu kita untuk berdiskusi pelajaran kita hari ini. Silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Oh, silakan. Pak Pendeta. Pak Raymond. Pertanyaannya Pak, tadi kita punya topik adalah mengenai pengampunan. Saya sering mengampuni orang, sekalipun mungkin saya yang bersalah, tapi saya selalu mengampuni orang. Tetapi di belakang otak saya ada pikiran, jangan sampai ketemu lagi sama dia. Kalau ketemu lagi saya tidak pasti akan mengampuni dia. Tapi saya mengampuni. Cuman saya membatasi diri saya untuk tidak ketemu ataupun bergaul lagi dengan dia. Sehingga tidak muncul lagi masalah-masalah di waktu yang akan datang. Pertanyaan saya, apakah itu mengampuni juga? Oh. Baik, silakan. Kita Sibuya untuk pertanyaan Bapak Raymond Lisiasal. Silakan. Ini bagus sekali ini pertanyaannya ini. Ya. Saya sebenarnya begini, munafik itu ialah dari kata munafik itu adalah karakter di dunia sandiwara, beda di dalam,
beda di luar. Iya. Jadi kalau kita menonton sinetron, pemain-pemain sinetron itu ramah-ramah. Tapi kalau kita ketemu langsung dengan orang itu, belum tentu seramah dengan yang ada di sinetron itu. Karena dia bertindak lain di luar, lain di dalam. Jadi kalau kita tidak merasa bersalah, tapi kita minta maaf, itu adalah munafik menurut saya. Sebab tidak mungkin kita memohon maaf kalau kita tidak bersalah. Jadi apa yang kita melakukan? Itu sebabnya saya katakan pengampunan tidak terjadi kalau orang tidak merasa terluka. Kalau saya tidak merasa terluka, bagaimana saya muncul pengampunan? Jadi makanya pelajaran sekolah sahabat kita ini mengatakan, jujurlah kepada diri, jujur juga lah kepada Tuhan. Kalau kita mengakui juga, Tuhan, aku ini tersakiti. Tolong aku untuk bisa mengampuni dia. Nah ini, kita harus jujur mengakui bahwa kita tersakiti. Dan bahwa kita juga menyakiti orang lain. Jadi kalau kita tidak ada merasa ada tersakiti, ya lalu juga kita tidak menyakiti orang lain, tapi kita selalu minta maaf, ini sama seperti sinetron Bajai Bajuri, ada seorang pelaku di sana, maaf, belum ngomong sudah maaf, bukannya menggurui, katanya, belum disampaikan omongannya sudah minta maaf. Jadi bukan begitu, maaf bukanlah sebagai hiasan kata-kata. Permohonan maaf ialah karena memang sudah mengakui bahwa kita berbuat sesuatu yang salah. Tetapi kalau kita juga sudah memaafkan orang, tapi kita juga tidak suka melihat wajahnya, ini hal yang berbeda. Tetapi saya juga, kalau saya memaafkan orang, dan orang itu tidak mau minta maaf, dan orang itu juga tidak merasa bersalah, dan dia terus mengulangi kejahatannya itu kepada saya, maka saya akan menjauh dari orang itu. Itu hal yang wajar. Kita tidak akan selalu mendekatkan diri kepada orang itu. Jadi contohnya dia sudah tetap memusuhi saya dan menyakiti saya, ya cara terbaik menghindar. Tetapi kita tetap mau mendoakan orang itu. Artinya bahwa saya tidak membenci dia. Tuhan tidak mengajari kita membalas kejahatan. Tuhan tidak mengajari kita membenci orang lain. Tapi Tuhan katakan, doakanlah musuh. Jadi salah satu cara, kalau kita mau mengetahui apakah aku ini sudah memaafkan dia atau tidak, pertanyaannya ialah, apakah saudara sudah mendoakan orang yang menyakiti hatimu? Kalau kita sudah mendoakan orang yang menyakiti hati kita, saya yakin kita sudah sempurna memaafkannya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Pendeta. Pendeta. Saya masuk tadi pertanyaan yang terakhir itu, Pak. Jadi saya mengampuni, tapi saya mencoba untuk tidak ketemu lagi sama dia, atau menghindar lah, kalau boleh dikatakan, supaya jangan terjadi lagi masalah yang lalu itu yang membuat kita akhirnya menjadi marah. Nah, apakah pengampunan seperti ini pengampunan yang murni? Saya rasa ya murni, cuman supaya jangan timbul lagi masalah, ya lebih kita menghindar. Jangan sampai ketemu lagi sama dia gitu loh. Atau kita ambil jalan yang lain, jangan lewat di jalan kalau mau ketemu dia gitu. Oke. Saya buat ilustrasi ya Pak ya. Ini mudah-mudahan ilustrasi yang saya buat ini bisa menolong. Ini saya tunjukkan di sini ada dua alat. Ini yang satu dengan yang satu, ini bermusuhan. Terjadi perseteruan, saling melukai. Apa penyebabnya? Ini ada masalah. Dan masalah inilah yang membuat mereka jadi renggang, nggak bisa bertemu. Jadi mengampuni ialah mengangkat masalah ini. Inilah yang diartikan itu epiemi dalam bahasa Greek. To lift up, diangkat. Dan ketika ini diangkat, maka ini jadi bertemu.
Jadi tujuan pengampunan ialah to reconcile. Dua yang berseteru. Sama seperti Tuhan dengan orang berdosa. Dan dosa itulah menjadi masalah. Ketika itu sudah diangkat, maka ini bertemu. Itulah mengampuni yang sebenarnya. Tetapi permasalahannya ialah kita sudah mengampuni orang itu, tapi orang itu tidak mau menyadari bahwa dia bersalah dan berdosa. Dia tidak mendapat pengampunan, tapi kita sudah mendapat pengampunan. Jadi Pak, di dalam diri kita tidak ada lagi kejahatan. Hubungan kita dengan Tuhan baik. Sebab tujuan pengampunan ini ialah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita manusia. Jadi kalau kita sudah mengampuni dia, tapi dia tetap berbuat yang jahat kepada saya, maka menjauhlah dari orang yang seperti itu. Nah, itu pandangan saya. Jadi pengampunan dari diri kita berguna untuk kita, berguna bagi orang yang bersalah kalau dia menyadari. Tapi kalau dia tidak menyadari, berguna bagi kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih kita si Buya untuk jawabannya dan penjelasannya. Pak Rito, mau apa ini Pak? Makasih Pendeta. Mohon tanggapannya Pendeta. Dalam kehidupan sehari-hari. Pak Rito nggak mau bertanya? Ya, mohon tanggapan. Begini, dalam kehidupan sehari-hari kita khotbah di kantor atau di masyarakat. Selesai khotbah kita katakan mohon maaf kalau ada khotbah saya ini atau penyampaian saya ini tidak berkenan pada saudara-saudara. Nah, itu ada budaya mohon maaf. Tapi kalau di gereja habis khotbah jarang saya dengar mohon maaf kalau dalam khotbah saya ini ada yang kurang berkenan. Bagaimana tanggapan pendeta mengenai ini, Pak? Kedua masyarakat, gimana? Ya, bagus. Saya rasa kalau dalam untuk tata kerama berbahasa santun itu hal yang bagus. Ya, karena seringkali apa yang kita rasa benar tapi tidak benar bagi orang lain. Betul. Ya. Nah, jadi itu dari normatifnya tidak ada masalah. Ya, karena ada perkataan jika. Ya, jadi kalau seumpamanya kita sudah menyampaikan, mohon maaf ya, hari Sabat adalah hari ke-7. Saya tidak perlu minta maaf. Sebab itu tidak salah, benar. Walaupun itu menyakitkan bagi orang. Tetapi harusnya apa yang kita katakan, yang kita rasa salah, tapi bahkan ada orang, dia minta maaf duluan sebelum dia menyebutkan hal yang salah, hal yang tidak benar. Nah, ini sepertinya kesalahan yang disengaja. Jadi ya secara normatif tidak ada masalah. Ya, kita boleh minta maaf dan memaafkan orang lain walaupun orang lain juga tidak melakukan yang salah. Ya, tetapi tujuan permohonan maaf itu saya katakan di sini, maaf artinya membuang, menjauhkan. Tidak boleh ada rasa dendam, sakit hati di dalam diri pengikut Yesus. Kalau seseorang menyakiti hatiku, kubuang sakit hati itu dari hatiku. Itulah arti memaafkan itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Sibuya. Gitu Pak Ritonga ya. Baik, tadi saya lihat ada Ibu Pendeta Simbolon yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Baik, makasih Pendeta. Jadi misalnya saya ada berselisih pendapat sama seseorang, jadi menimbulkan saya dan dia sakit hati. Di akhirnya saya menyesal, tapi malu, gengsi untuk minta maaf. Jadi saya berdoa sama Tuhan sampai nangis, maafkan saya. Tapi saya kalau nggak mau minta maaf sama yang sama-sama berselisih karena tadi itu gengsi. Jadi pertanyaannya Pak Pendeta, apakah pengampunan itu akan diberikan Tuhan
kalau saya sudah minta maaf kepada orang yang saya tadi berselisih. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, seperti saya katakan tadi, seseorang tidak dapat memboikot pengampunan. Kalau saya bersalah kepada ibu, saya minta maaf dan saya tidak dimaafkan, itu namanya memboikot pengampunan. Tidak bisa. Dia tidak mengampuni saya, tapi Tuhan sudah mengampuni saya. Jadi pengampunan tidak bisa diboikot. Jadi kalau saya sudah minta maaf kepada seseorang, saya tetap dihukum atau dijahati, dia yang bersalah, bukan saya. Saya sudah minta maaf, dan permohonan maaf saya itu, Tuhan yang memaafkan yang terakhir. Sebab sebenarnya secara dosa kesalahan, kita tidak berdosa kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Sebenarnya kita, manusia tidak punya hak mengampuni dosa. Saya bersalah kepada Pendeta Hursina, dia mengampuni saya karena Tuhan yang menyuruh dia mengampuni saya. Karena kalau dia tidak mengampuni saya, Tuhan juga tidak mengampuni dia. Tapi pada akhirnya saya berdosa kepada Tuhan, bukan kepada Pendeta Hursina. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan, kasihilah sama manusia, tapi saya tidak mengasihi. Kalau saya bunuh orang, saya berdosa kepada Tuhan, bukan kepada orang itu. Sekali Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Bukan yang kubunuh ini yang mengatakan jangan bunuh aku. Enggak. Dia adalah manusia. Jadi, tetapi saya juga harus meminta ampun kepada orang yang saya jahati. Karena apa? Tuhan mengajari aku mengampuni. Jadi mengampuni itu atau minta ampun itu adalah membuat hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan manusia, hubungan yang baik dengan Allah. Itulah makna pengampunan itu. Baik, jadi kalau ibu sudah minta maaf kepada orang itu dan dia tidak mau memaafkan, sudah selesai. Dia yang bersalah, bukan kita lagi. Jadi Tuhan sudah memaafkan kita juga. Ya, begitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi di ruang chat ini, Pendeta. Dari Pak Wilter. Pertanyaannya adalah, bisakah pengampunan itu berperingkat sama seperti jalan keselamatan? Silakan, Pendeta. Berperingkat? Oke, peringkat maksudnya berarti ada tingkatan. Ya, seperti di pelajaran sekolah sahabat kita juga disebutkan di sini, memang kejahatan itu ada tingkatannya. Jadi kalau kita lebih jahat, lebih kejam, disakiti orang lain, maka pengampunan kita pun akan lebih besar. Ya, kasih karunia, pengampunan. Ya, love is greater than sin. Tetapi tidak pernah kalah pengampunan dengan kejahatan. Karena Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Artinya sebenarnya ini, separah apapun dosamu itu, bahwa pengampunan lebih besar daripada kejahatan. Tidak ada orang, masalah suami istri, tidak ada kejahatan yang lebih besar dari pengampunan. Harus pengampunan yang lebih besar. Jadi apakah istrinya atau suaminya berzina? Ampuni. Oh, dia sudah menyakiti hati saya. Ampuni. Dia sudah membunuh saya. Ampuni. Kenapa? Itu adalah jalan satu-satunya untuk membuat hubungan kita baik dengan manusia dan baik dengan Allah. Bagi anak-anak Tuhan, tidak ada ruang untuk menyimpan kesalahan, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, atau menghukum orang lain. Tetapi saudara-saudara, ini agak menyimpang sedikit dari pelajaran sekolah sahabat ini.
Kalau aku dijahati orang terus, dan aku sudah mengampuni dia, Tuhan bilang pembalasan adalah haknya. Maka ada di dalam teologi yang dikenal dengan imprecatory prayer. Ada 2 minta pembalasan. Dan saya baca di Alkitab itu ada banyak. Doa meminta pembalasan. Kenapa? Kalau orang berbuat jahat kepada kita, dan dia tidak mau minta maaf, dan dia meneruskannya, dia lakukan kepada saya yang tidak benar. Saya sudah mengampuni dia, tapi dia terus berbuat jahat kepada saya. Tapi saya tidak bisa membalas dia karena Tuhan mengajari saya mengampuni. Maka apa yang saya lakukan? Imprecatory prayer. Doa minta pembalasan. Dan itu sangat banyak kita temukan di Alkitab. Seperti dalam nanti Mazmur pasal 73, orang yang jahat itu gemuk-gemuk katanya, Tuhan seretlah mereka. Dia minta Tuhan untuk menghukum orang jahat. Di dalam Wahyu pasal 6 juga, Tuhan sampai berapa lama lagi engkau tidak membalas darah kami. Itu adalah imprecatory prayer. 2 minta pembalasan. Ya, jadi, tapi saya tidak mengajarkan kita untuk melakukan itu. Tapi dalam hal kita sudah memberi pengampunan, kita juga punya hak meminta doa pembalasan. Kita tidak boleh membalas kejahatan orang, tapi Tuhanlah yang berhak membalas kejahatan orang. Maka kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan haknya untuk membalas kejahatan itu. Itu bukan kutuk. Berbeda dengan kutuk. Kita tidak mengutuk orang. Tapi ini adalah memohon Tuhan melakukan haknya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan pelajaran kita atau jawaban-jawaban? Silakan, Pendeta Sagala, ada? Terima kasih. Judul pelajaran kita ini menjadikannya praktis. Menjadikan pengampunan itu menjadi hal yang praktis dalam hidup. Merupakan rentetan daripada pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini. Penulis sekolah sahabat ini mengarahkan kita belajar melalui analogi yang diberikan kepada kita. Pertama, menganalogikan melalui pengalaman Yusuf. Yang kedua, menganalogikan kita melalui apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Supaya kita boleh beristirahat di dalam hubungannya dengan penyembuhan. Kita akan sembuh kalau ini menjadi praktis dalam hidup. Pengampunan itu akan terjadi jika kita tidak menghubungkan dengan perasaan. Perasaan kita sering membuat kita terhambat untuk melakukan pengampunan. Perasaan sakit, perasaan terluka, perasaan terzolimi, dan perasaan-perasaan yang lain. Jika kita hubungkan pengampunan dengan perasaan, maka kita akan sulit mengampuni orang. Tapi kita analogi yang pertama yang dilakukan oleh Yesus ketika dia disalib. Dia mengatakan sebelum orang-orang yang menyalibkan dia, memakukan dia disalib, memohon ampun, Yesus melihat mereka dengan kesedihan dan menyampaikan doa kepada Bapa di surga. Dia lihat orang-orang berdosa itu, dia buka pintu ampunan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus pada disalib itu melepaskan perasaannya dan juga pengampunan yang akan diberikan.
Melakukan pengampunan adalah satu pilihan. Pilihan kita mau sembuh, atau pilihan kita mau sakit terus. Kalau perasaan kita menghambat kita untuk mengampuni, kita yang sudah pernah tersakiti akan merasakan sakit dan menderita terus, maka kesembuhan akan sulit menjadi milik kita. Tetapi jika kita membukakan pengampunan bagi orang yang berbuat salah kepada kita, kita akan menjadi lega, menjadi rest, tenang, nyaman. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pernah menyakiti dia. Yusuf melihat saudara-saudaranya yang datang kepadanya, dia menangis. Dia menangis. Dia merasa sedih. Tetapi dia lepaskan itu, memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Sebelum saudara-saudaranya minta ampun. Apa kaitannya? Pelajaran hari Selasa kemarin, satu hal yang dilakukan oleh Yusuf adalah karena dia merasakan bagaimana Tuhan mengampuni dia ketika dia berbuat salah. Sebelum datang pun minta ampun kepada Yesus, Yesus sudah ampuni dia, atau Tuhan itu sudah ampuni dia. Jadi menerima berkat pengampunan dari Yesus yang menjadi praktis dalam kehidupan kita adalah kita juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, yang melukai kita, yang menyakiti kita, yang membuat perasaan kita terluka. Kita ampuni mereka. Dan itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Pelajaran kemarin, yang walaupun tidak melepaskan orang dari konsekuensi dosanya, kalau kita melepaskan diri kita dari jerat dendam, kebencian, maka kita akan berikan pengampunan, kita pun akan tenang dan lega. Merasa nyaman dalam hidup itu. Jadi, kita tidak punya lagi prejudis kepada orang lain yang pernah menyakiti kita, dan kita tidak ada pikiran untuk melukai hati mereka, tetapi kita lepas, itu lepas. Kita melepaskan diri kita dari jerat itu. Terlepas orang lain mau diampuni atau mau tidak. Tetapi kita yang sudah pernah diampuni oleh Yesus harus mau mengampuni orang lain. Walaupun mereka belum minta ampun atau minta maaf kepada kita. Jadi itu pelajaran kita pada hari Rabu ini. Supaya praktis dalam kehidupan itu. Karena itulah resep kesembuhan dan hubungan penyembuhan dengan sesama manusia. Tetapi yang teristimewa hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Itu saja saya pikir yang saya sampaikan pada pagi ini, pada siang hari ini. Supaya kita membuat pengampunan itu adalah praktis. Adalah karena pilihan kita. Bukan oleh karena perasaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Demikian juga untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Saya rasa cukup karena waktu kita sangat terbatas. Untuk itu silakan Pendeta Hemat Sibuya untuk memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Silakan Pendeta. Terima kasih. Pengampunan bukan berarti membenarkan perilaku orang yang berdosa. Jadi kalau orang berbuat dosa diampuni, ini sama seperti contoh suami istri. Seorang suami berzina dengan perempuan lain. Istrinya mengampuni. Tapi suaminya ini tetap dipakainya itu, jinahnya itu. Itu membenarkan dosa namanya. Jadi pengampunan tidak membenarkan perilaku dosa. Jadi pengampunan itu ialah untuk menyelesaikan masalah dosa. Tidak dapat kita mengampuni seseorang, harusnya orang yang sudah saling mengampuni, maka rujuk kembali dari awal dengan baik. Itu seperti pembensin katakan, mulai dari nol. Tetapi ini saudara, pertanyaan. Apakah sulit mengampuni itu?
Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau Yesus yang hidup di dalam diriku ini, maka Yesuslah yang melakukan itu, bukan lagi aku sendiri. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia selalu ada yang menyakitkan. Mari kita mengampuni orang lain. Pengampunan itu adalah membuka pintu sorga bagi orang yang berdosa dan juga memperbaiki hubungan kita dengan orang berdosa dan juga kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak mengampuni berarti menyimpan kesalahan itu dalam dirinya dan itu merusak dan menghancurkan diri orang itu. Itu sebabnya pengampunan itu karizomai artinya berikan kasih karunia. Epiemi artinya diangkat, dibuang. Jadi berilah kasih karunia pengampunan kepada orang bersalah itu dan buang dari hati ini apa yang menjadi sakit hati dan kesalahan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah praktisnya pengampunan itu. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Sibuaya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu pujian sebelum kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sering sukar untuk mengerti mengapa kita ditolak oleh yang lain, walaupun kita berjalan bersama di dunia ini dan kita sekalian. Dan ku tak peduli dimanapun saja, bila ku percaya Tuhan akan datang. Ku kabarkan tentang kedatangannya dan tentang kerajaannya ke dunia ini, dan dunia akan saksikan. Hai saudara dan saudari, kita berjalan bersama, bersama bekerja hingga Tuhan datang. Tiada yang merintang kita, kita berjalan bersama di dalam kasih-Nya samudra. Saatnya kan tiba, kita akan disambut, kita akan bernyanyi bersama dan sorakan, ya Kristus, Kristuslah Raja yang telah datang ke dunia, goncangkan bangsa dan dunia akan saksikan. Hai saudara
Baik, kita akan sama-sama berdoa. Bapa Semawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah pada siang hari ini, di mana kami umat-umat Tuhan boleh duduk bersama-sama di bawah kaki salib Tuhan, di mana kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran suka sabat pada siang hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati masing-masing kami dengan kuasa dari sorga, agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi masing-masing kami, terlebih kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Berkati masing-masing kami yang mengambil bagian ya Tuhan pada siang hari ini, biarlah berkat yang limpah Tuhan akan curahkan dalam kehidupan mereka, demikian juga masing-masing kami yang hadir pada siang hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Bersamalah dengan kami ya Bapa dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Vista. Sekali lagi bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur sekali lagi, walaupun saat ini di New Jersey ya, baru selesai hujan yang begitu keras. Tetapi kita tetap memiliki kesempatan yang indah untuk berbakti dan mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada malam hari ini, pada hari Selasa, waktu Amerika, kita masih berada di hari Selasa. Saudara-saudari sekalian yang ada di Indonesia tentunya sudah hari Rabu pagi saat ini ya. Tapi kami di Amerika masih mempelajari pelajaran hari Selasa, mengampuni dan melupakan ya. Bagaimana kita dapat mengampuni dan melupakan. Inilah inti pelajaran, topik pelajaran kita. Dan sepanjang minggu ini kita mempelajari bagaimana istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Kita sudah membahas bagaimana segala sumber pengampunan yang dimiliki oleh Yusuf itu, seperti pelajaran kita hari Senin, itu berasal dari Allah. Allah lah yang telah memberikan pengampunan itu kepada Yusuf. Nah, sekarang pada malam hari ini, bagaimana kita, di bagian tambahan khususnya ya, kita akan melihat bagaimana Yusuf mengetahui tentang kisah pengampunan. Atau adakah dari mana Yusuf mengetahui tentang Allah yang mengampuni dan umat Tuhan juga yang dikuasai oleh Allah dapat memberikan pengampunan kepada sesamanya. Jadi kita sudah mempelajari latar belakang atau sumber pengampunan itu dari Allah, itu Yusuf tahu. Lalu kira-kira ada contoh dari mana? Contoh dari mana yang telah Yusuf pelajari, yang Yusuf telah dengar, yang menyebabkan dia juga telah memiliki satu tekad untuk memiliki pengampunan. Dan itulah yang kita akan coba pelajari pada saat ini ya. Mengampuni dan apa? Melupakan. Wah, ada yang katakan, saya akan mengampuni tapi tidak akan pernah melupakan dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat pelajaran kita pada saat ini. Pengampunan, pelajaran sahabat kita katakan, didefinisikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang untuk kebencian. Jadi pada saat kita disakiti, seakan-akan kita memilih hak untuk membenci, untuk menghukum dan membalas dendam terhadap pelaku atau kelompok yang bertindak tidak adil. Kita memiliki hak, apalagi kalau kita tidak bersalah ya, kita memiliki hak justice. Kenapa hak itu ada? Karena ada keadilan harus ditegakkan. Dan keadilan itu menuntut bahwa orang yang melakukan tindakan salah kepada saya itu harus dihukum, ya, harus dihukum. Ada yang harus dibalaskan. Tapi pengampunan itu adalah kesediaan saudara dan saya untuk meninggalkan hak tersebut pada saat kita diperlakukan tidak adil. Dr. Marilyn Armour, seorang terapis keluarga yang bekerja dengan para korban yang selamat dari pembantaian, untuk mengetahui apa yang telah dilakukan para korban yang selamat ini dan untuk memahami ya, dia mengadakan terapis, dia bekerja untuk korban-korban yang apa? Yang bagaimana apa yang dapat dilakukan pada saat apa yang sedang terjadi kepada mereka, membawa mereka keluar dari masalah pada saat mereka mengalami hal yang tidak adil terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ini yang dia katakan, bagaimana untuk memahami apa yang telah terjadi pada mereka, dia tulis apa? Seluruh gagasan tentang pengampunan ya adalah tindakan yang disengaja oleh korban. Itu adalah sesuatu tindakan yang harus kita lakukan secara intentional. Bukan kebetulan, kebetulan saja saya mengampuni dia. Oh tidak ada pengampunan itu secara kebetulan. Secara secara yang tidak disengaja. Kita harus memiliki tindakan yang kita harus
intentional, secara intent. Kita apa ya? Kita harus sengaja memikirkan dan melakukan pengampunan. Jadi itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Pengampunan juga pada saat bersamaan tidak berarti tidak akan ada konsekuensi. Pengampunan tidak berarti saya membiarkan pelaku kekerasan meneruskan pola yang kejam. Jadi harus kita membedakan antara apa? Antara dendam dan seeking for justice. Jadi ada bedanya kita membalas dendam dengan apa? Mencari keadilan. Ya, mencari keadilan itu harus kita lakukan. Ya, kita dapat mencoba melihat keadilan, tetapi balas dendam itu apa ya? Berbeda. Saya pernah berkhotbah tentang hal tersebut ya. Mungkin kita tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut, tapi itu berbeda. Ya, itu tidak berarti membiarkan pelaku kekerasan meneruskan pola yang kejam. Sebaliknya, pengampunan berarti kita membalikkan kebencian kita dan keinginan kita untuk membalas dendam itu kita berikan itu kepada Allah. Itulah apa ya? Mencari keadilan. Ya, seperti kita mencari keadilan, gantinya kita membunuh orang yang mungkin melukai keluarga kita, membunuh keluarga kita apa? Seek justice, mungkin kita ke pengadilan, dengan kata lain ada kita biarkan kepolisian, jaksa dan pengadilan, sistem pengadilan yang apa ya? Yang mencoba untuk mencari keadilan, untuk mengetahui siapa yang membunuh keluarga saya, misalnya. Itu kita bukan sedang balas dendam. Jadi ada perbedaan antara balas dendam dan apa? Mencari keadilan. Tapi bagi kita dari segi kerohanian, biarlah itu apa? Itu kita serahkan kepada apa? Kita serahkan kepada Allah. Jika tidak, jika itu kita simpan dan kita ingin apa ya? Kita ingin apa ya? Menggunakan kekuatan kita sendiri, apa yang dapat kita pikirkan ya? Mengambil tindakan dengan tangan kita sendiri, apa artinya? Maka kemarahan, kebahitan, kebencian, dan dendam akan membuat apapun yang kita lakukan atau dilakukan orang atau orang-orang kepada kita itu bahkan menjadi lebih buruk. Menjadi lebih buruk. Apa yang mengampuni orang lain? Apa yang mengampuni pada saat kita mengampuni orang lain itu? Pada saat kita lakukan, apa yang akan terjadi bagi kita kalau itu kita lakukan? Pertimbangkanlah Matius 18 ayat 1 sampai 35. Ini cukup panjang tapi ringkasannya seperti begini ya. Petrus datang pada Yesus, dia katakan, "Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kali?" Wah, ajaran Yahudi hanya 3 kali. Ajaran rabi-rabi atau guru-guru Yahudi hanya 3 kali kita bisa mengampuni. Makanya kalau kita marah ke anak-anak kita 1, 2, 3. Oh, kamu sudah 1 kali papa ampuni, 2 kali papa ampuni, 3 kali, wah nggak ada lagi pengampunan. Itu sering kali ya. Itulah rabi-rabi guru-guru Yahudi ajarkan. Tapi Petrus, dia pikir dia sudah hebat sekali. Dia katakan apa? Wah, 7 kali? Wah, Yesus katakan apa? Bukan, aku berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas, itu bukan berarti 490, itu seperti tahun yang diberikan kepada orang Yahudi supaya dapat memiliki pertobatan, ya ada unsur nubuatan, bukan, artinya tidak terbatas dengan kata lain. Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan yang mana ada seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu ada yang berhutang, seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Seorang hamba A misalnya berhutang 10.000 talenta. Raja dia apa? Raja, oh kamu harus bayar, kalau tidak jual semua apa yang kamu miliki ya, istrimu, keluargamu harus jadi budak dan lain sebagainya. Waduh, hamba itu sujud menyembah raja. Aku akan lunaskan, tapi dia apa? Dia sujud, dia menyembah raja, dia minta ampun dengan kata lain ya. Lalu raja tergerak hati itu, oke. Ya, kamu tidak perlu bayar 10.000 talenta, pergilah kamu. Ya, hutangmu saya hapuskan. Lalu setelah pegawai atau hamba A itu pergi keluar dari hadapan raja, dia bertemu dengan orang B dengan kata lain. Orang itu memiliki hutang kepadanya hanya 100 dinar. Itu 1% saja daripada hutang 10.000 talenta yang dia miliki dengan kata lain ya. Hanya 100 dinar, kecil sekali. Wah, apa yang dia lakukan? Dia tangkap orang tersebut yang berhutang, dia cekik itu. Bayar hutangmu. Waduh, yang orang B ini apa? Waduh, sabarlah dan sebagainya. Oh, tapi dia tolak ya. Sampai dia tolak dan dimasukkanlah orang B tersebut ke penjara sampai dia berhasil melunaskan hutangnya. Lalu teman sahabat mereka itu lapor ini kepada raja. Raja panggil orang tersebut. Bagaimana kamu ini? Aku sudah mengasihani kamu, tetapi kamu tidak mengasihani kawanmu. Dosamu, bukan dosa ya. Hutangmu itu besar sekali. Hutang dia cuma yang 100 dinar itu tidak ada artinya.
Wah, marahlah sang raja, lalu apa? Dia menghukum orang tersebut. Jadi itulah Yesus katakan ya, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Dosa kita kepada Allah itu besar sekali. Tetapi jika kita tidak mengampuni saudara-saudari kita, maka kita itu menjadi orang yang apa ya? Yang bersalah. Menjadi orang yang bersalah. Tidak diragukan. Salah satu kunci dalam belajar mengampuni adalah memahami bahwa kita pertama kali telah diampuni oleh atau di dalam Kristus. Hutang kita itu begitu besar. Kita seharusnya tidak memiliki kehidupan kekal. Tetapi karena Yesus mengampuni dosa dan kesalahan saudara dan saya, maka kita layak. Jadi apalah artinya orang yang melukai kita, dengan kata lain, itu yang Yesus katakan ya. Kita semua telah berdosa. Tidak hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap Allah. Setiap dosa sesungguhnya adalah dosa terhadap Tuhan dan pencipta kita. Namun di dalam Yesus kita dapat menuntut pengampunan total atas semua dosa-dosa itu. Bukan karena kita layak mendapatnya, karena kita tuntut kita layak mendapatkannya. Kita tidak layak. Tetapi hanya karena kasih karunia Allah kepada kita. Begitu kita dapat memahami kebenaran kudus ini, maka begitu kita dapat menjadikan pengampunan itu milik kita. Begitu kita dapat mengalami sendiri kenyataan pengampunan Allah itu, maka kita dapat mulai melepaskan dan mengampuni orang lain. Kita mengampuni bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena itu adalah apa yang telah kita terima dari Allah dan apa yang kita sendiri butuhkan. Kita semua membutuhkan pengampunan. Dan di samping itu, seberapa sering kita layak mendapatkan pengampunan juga. Seberapa sering kita berdosa ya, tiap hari mungkin, tiap saat kita selalu harus mendapatkan apa? Pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Seperti yang kita lihat juga, Yusuf menawarkan kesempatan kedua untuk hubungan di dalam keluarga mereka. Tidak ada dendam di sini. Tidak jatuh kembali ke hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kenapa? Kalau Yusuf juga balas dendam, mungkin anak-anak daripada kakak-kakaknya itu akan balas dendam kepada anak-anaknya Yusuf. Dan itu akan terus-menerus apa? Berkelanjutan, berkesinambungan. Ya, tidak akan pernah berhenti. Jadi, hampir tidak mungkin untuk memulai lagi dalam sebuah keluarga ketika kita masing-masing telah menjadi ahli dalam mempelajari cara terbaik untuk saling menyakiti. Kalau itu yang terjadi, makanya balas menendam, itu tidak akan pernah berakhir dan berhasil. Tapi itu bukan reaksi Yusuf. Yusuf tidak demikian. Tampaknya dia ingin melupakan masa lalu mereka dan bergerak maju dengan cinta dan penerimaan. Seandainya Yusuf memiliki sikap yang berbeda, kisah ini akan memiliki akhir yang berbeda, yang tidak begitu membahagiakan. Tapi pelajaran kita ditutup dengan pernyataan ini. Ayat dalam Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Apa yang Paulus katakan kepada kita tentang apa yang telah diberikan kepada kita dalam Yesus dan bagaimana janji yang luar biasa ini seharusnya mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan mereka yang telah menyakiti kita. Poinnya sekali lagi, pada saat kita mengampuni, maka yang muncul itu adalah kebahagiaan. Tapi pada saat kita membenci, tidak mau mengampuni, ingin balas dendam, yang akan beruntun terjadi hanyalah apa ya? Kepedihan demi kepedihan demi kepedihan. Jadi ada satu statement ya yang betul-betul menyatakan bahwa kebutuhan terbesar umat manusia itu adalah pengampunan. Kebutuhan terbesar saudara dan saya itu adalah apa ya? Pengampunan. Ya kenapa orang walaupun sudah punya harta ini, harta itu dan lain sebagainya seringkali apa terbeban ya. Kalau dia sadar masa tuanya dia aduh kenapa? Ya. Karena apa ya? Perasaan-perasaan poinnya oke begini saja. Kenapa banyak orang berpikir tentang apa ya? Oh, kenapa saya ingin kalau ada time machine, saya ingin masuk ke mesin yang membawa saya ke waktu yang terdahulu. Kenapa? Karena ada begitu banyak penyesalan-penyesalan yang kita telah apa ya? Yang kita telah alami saat ini. Kenapa? Karena adanya kesalahan-kesalahan masa lalu yang kita telah buat. Dan dengan kita berpikir ya itu tidak akan pernah mungkin, tapi kita berangan-angan masuk ke time machine, maka kita akan mencoba untuk merubah kesalahan-kesalahan tersebut.
Kenapa? Itulah sebabnya banyak orang yang menyatakan bahwa kebutuhan terbesar manusia itu adalah apa ya? Pengampunan. Ada satu statement yang sangat menarik yang ditulis oleh Roy Lessin. Tapi ini Roy Lessin ini sering dikutip oleh Max Lucado. Nah, kalau Anda dapati di internet seringkali ini diasosiasikan dengan Max Lucado. Tapi ini sesungguhnya yang tulis itu adalah Roy Lessin. Dia katakan apa? Kebutuhan kita yang terbesar, kebutuhan manusia yang terbesar. Apa itu? Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, maka Tuhan akan mengirimkan bagi kita seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, maka Tuhan akan mengirim bagi kita seorang ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, Tuhan akan mengirim bagi kita seorang ekonom. Jika kebutuhan terbesar kita adalah kesenangan, Tuhan atau pleasure, maka Tuhan akan mengirim bagi kita seorang penghibur, entertainer. Tetapi, kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan. Oleh sebab itulah Tuhan mengutus bagi kita seorang juru selamat. Karena juru selamat itulah yang memberikan pengampunan. Tanpa Yesus, saudara dan saya tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Tanpa Yesus, saudara dan saya tidak akan pernah diampuni dan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, mungkin Yusuf tidak pernah membaca tulisan Roy Lessin ini. Yusuf tidak pernah membaca ayat kita ya. Ayat kita Roma apa ya? Roma 4 ayat 7-8 yang berkatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tetapi dari mana kira-kira Yusuf tahu tentang indahnya, bahagianya pengampunan tersebut? Dari siapa? Tadi malam ada yang bertanya ya, Dr. Antung, bagaimana kira-kira dari mana Yusuf bisa tahu ini dan itu? Mungkin kita akan sambung ya dengan kata lain. Dari mana kira-kira? Dari siapa? Dari siapa? Orang tuanya mungkin artinya tidak memiliki kehidupan yang ideal. Yakub, ya, saudara-saudaranya tidak memiliki tindakan kelakuan yang ideal. Tentu saja, tetapi kita tahu Yakub itu adalah orang yang bertobat juga. Walaupun dia masih memiliki kasih, tetapi kita tahu perubahan-perubahan kehidupan Yakub itu setelah pergumulannya dengan Tuhan itu ya, itu cukup signifikan. Saya bisa membawakan satu khotbah tentang perubahan yang terbesar. Seorang penipu seperti Yakub yang apa? Yang merubah. Makanya namanya tidak lagi Yakub tapi menjadi Israel karena adanya perubahan. Jadi dari siapa kira-kira Yusuf mempelajari tentang apa? Tentang pengampunan ini yang memberikan kebahagiaan. Dia dengar dari ayahnya. Dia dengar itu dari ayahnya apa yang terjadi ya. Kita akan lihat nanti. Tetapi inilah dia praktekkan, bukan hanya dia telah mendengar tentang kisah pengampunan dari apa yang dikisahkan ayahnya. Tetapi kemudian juga dia menghidupkan. Dia sudah menghidupkan itu kepada saudara-saudaranya. Pada saat dia memperkenalkan dirinya, aku Yusuf, adikmu yang telah engkau jual sebagai budak di Mesir, yang sudah ada sekarang di Mesir. Itu dia sudah katakan kepada saudara-saudaranya. Tapi apalagi? Ya, dia sudah bisa dengar ya. Walaupun dia tidak baca Roma 4 ayat 7-8 ya. Mungkin saya sambung sebelumnya, kita sambung ya. Kita baca dulu ya. Dia tidak mendengar tapi dia tahu. Firman Tuhan sudah jelas menyatakan tentang pengampunan itu membawakan kebahagiaan. Kolose 3:13 katakan apa? Karena Tuhan yang sudah mengampuni kita, katakan apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ini seakan-akan masih apa ya? Masih anjuran, perbuatlah juga demikian. Kolose 3:13 seakan-akan masih anjuran. Tetapi ini bukan hanya anjuran. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini penting sekali pengampunan. Ini sudah kita bisa baca dari perjanjian baru. Tetapi sekarang kembali pertanyaannya. Kenapa Yusuf bisa apa? Yusuf bisa berubah. Dari mana dia tahu? Kisah apa yang dia miliki? Dia tidak balas dendam waktu dia memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya ya. Dia tidak membalas dendam. Bahkan pada saat ayahnya mati, sekalipun kakak-kakaknya mulai ketakutan lagi. Mereka pikir, aduh jangan sampai nih Yusuf mau balas dendam lagi. Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan
kepadanya. Kenapa? Kata dendam atau revenge ini adalah to bear a grudge. Mereka pikir, waduh, Yusuf masih mendendam atau menyimpan apa? Permusuhan. Yusuf masih menyimpan permusuhan. Tetapi kita lihat, kalau Anda baca setelah kisah kejadian ini, kembali di ayat-ayat berikutnya, Yusuf katakan kepada kakak-kakaknya, jangan takut kakak-kakakku. Aku tidak akan mendendam kepada kamu. Aku tidak akan mendendam terhadap apa yang kalian lakukan kepada kamu. Sudah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan yang apa? Mereka-rekakan yang baik. Jangan takut. Yusuf memberikan jaminan bahkan ketika ayahnya itu sudah mati sekalipun. Pelajarannya kembali. Dari mana? Dari mana tahu? Nah, kalau kita lihat bahwa secara natural manusia itu pendendam ya, seperti saya sudah pernah singgung itu lalu ya. Sigmund Freud katakan ada dua dasar alamiah atau sifat alamiah manusia, yaitu sifat sensualitas manusia dan juga kekerasan daripada manusia. Manusia itu bukan hanya sensualitas, tetapi juga apa? Kekerasan. Ya, kenapa? Karena manusia itu menurut Sigmund Freud itu ya kalau kita hubungkan dengan kerohanian ya sifat dosanya itu apa? Ingin balas dendam. Revenge itu bagaikan natural habitat daripada manusia untuk apa? Balas dendam kalau kita disakiti. Dan Yusuf tahu kisah di dalam keluarganya. Bagaimana ayahnya itu dibenci oleh kakaknya. Ya, kakak kembarnya. Tapi lebih dahulu keluar dari rahim ibu mereka itu adalah Esau. Ya. Yusuf tahu itu dia. Yusuf dengar kisahnya itu dari ayahnya. Itu balas dendam itu adalah di dalam apa? DNA keluarga mereka dengan kata lain ya. It's in the family. Kejadian 27 ayat 41 katakan sana, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya Ishak ya kepada Yakub. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi Esau ini memiliki apa ya? Dendam, hold grudges, menyimpan apa? Cherish animosity against Jacob. Jadi dia menyimpan permusuhan itu kepada apa? Kepada Yakub. Dan ini tidak pernah hilang. Oh, mungkin ada yang katakan, pendeta, bukankah waktu kadang-kadang itu menyembuhkan? Ya, mungkin kalau kita berduka cita ya, mungkin kita dapat apa? Tapi ada saya tahu, biarpun Anda berduka cita, waktu itu pun tidak akan 100% menghilangkan duka cita kita. Apalagi kalau Anda disakiti bukan karena kehilangan, tetapi apa ya, oleh karena kejahatan yang orang lakukan pada kita. Ya. Artinya kita semua, kalau kita mau jujur, coba Anda ingat, sahabat-sahabat Anda yang telah melukai Anda, yang pernah pukul Anda, pernah bikin Anda, waktu dari SD, itu yang kita umumnya ingat. Ya, dengan kata lain, time does not heal. Waktu itu tidak apa ya, tidak menyembuhkan. Cukup menarik, setelah 20 tahun kemudian Yakub akan bertemu kembali dengan Esau. Jadi seperti Yusuf ya, setelah 20 tahun dia bertemu dengan apa? Dengan kakak-kakaknya ya. Kita sudah pelajari bagaimana kakak-kakaknya datang ke Mesir setelah 20 tahun. Dan ini sama, setelah 20 tahun Yakub akan kembali bertemu dengan Esau setelah 20 tahun. Dan apa yang terjadi? Yakub dia kirim utusan ya, dia kirim utusan untuk menyampaikan kabar damai kepada Esau. Lalu Esau tidak bilang apa-apa. Esau masih apa? Lalu kemudian utusan daripada Yakub datang kembali kepada Yakub dan membawa laporan ini. Kejadian 32 ayat 6 dan 7 katakan apa? Kemudian pulanglah para utusan itu pada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Dia bukan hanya merasa takut, kemudian kalau kita baca kisah di kejadian 32, dia atur dia punya apa? Keluarga. Ya mulai dari hamba-hambanya, hewan-hewannya, istri-istri, gundik-gundik istri, anak-anak, baru dia yang terakhir. Ini dia belum bertobat, saudara-saudara. Dia masih mau cari apa? Selamat untuk dirinya sendiri. Dia biarlah orang lain mati lebih dulu, saya belakangan matinya ya, karena ketakutannya. Dan pada malam itulah dia bergumul dengan apa? Dengan Tuhan. Ya, kita sudah pernah mendengar mungkin kisah tersebut ya. Jadi itu terjadi. Jadi dengan kata lain kalau kita membaca Esau pada saat dia mendengar Yakub sudah mau datang,
Dia tidak ingin berdamai dengan Yakub. Time does not heal. Dia tetap ingin balas dendam. Itulah sebabnya dia datang dengan 400 orang serdadunya, dengan kata lainnya. Untuk apa? Untuk menghantam Yakub. Karena masih dendam. Dia masih dendam. Dia juga tidak ingin Yakub. Dia pikir mau pulang, mau ambil dia punya harta lagi. Hanya karena Ishak sudah memberikan blessings ataupun berkat kepada Yakub. Tidak, dia tidak datang untuk membawakan damai. Tapi apa yang terjadi? Besoknya apa yang terjadi? Malam itu Yakub bergumul sampai dia terluka dengan malaikat Tuhan. Namanya dirubah menjadi Israel. Lalu apa yang terjadi setelah mereka bertemu? Setelah ia bertemu dengan Esau. Perubahan terjadi. Kejadian 33, ini tadi kita sudah baca kejadian 32 ya. Kejadian 33 4 katakan apa? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya. Kenapa sekarang tadinya Yakub takut, sekarang tidak takut? Pada saat setelah dia berkelahi, setelah dia bergulat dengan utusan Allah atau dengan Allah sendiri, dia kemudian dia bikin apa? Gantinya dia susun keluarganya di depan dia, hamba-hambanya di depan dia. Dia yang sekarang berjalan. Dan dialah yang pertama kali melihat Esau. Dan pada saat itu gantinya Esau hantam dia atau membunuh Yakub, Esau juga apa? Berlari mendapatkan dia, mendekap dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah apa? Mereka. Apa yang terjadi? Ya. Apa kira-kira yang terjadi? Kenapa sampai kita sudah tahu kisahnya. Yakub berubah. Ya, dia sudah berubah karena dia sudah berubah. Namanya saja sudah dirubah dari Yakub menjadi Israel. Sudah berubah. Apa yang terjadi dengan Esau? Inilah sebabnya pena inspirasi menyatakan kepada kita apa yang telah terjadi ya. Yaitu kisah para nabi dan bapa. Para nabi dan bapa halaman 198 katakan apa? Sementara Yakub bergumul dengan malaikat itu, seorang pesuruh surga yang lain, jadi bukan hanya ada utusan surga malam itu, bukan hanya satu yang pergi kepada Yakub, ada yang lainnya juga utusan surga yang telah diutus kepada Esau. Dan di dalam satu mimpi, Esau telah melihat saudaranya, Yakub, sebagai orang yang terbuang dari rumah bapaknya selama 20 tahun. Esau menyaksikan rasa dukanya Yakub. Ya, pada waktu Yakub mengetahui bahwa ibunya telah mati, ia telah melihat juga bahwa Yakub dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan mimpinya ini oleh Esau kemudian dia ceritakan kepada tentara-tentaranya dengan satu pesan, agar jangan menyakiti Yakub karena Allah bapaknya itu apa? Menyertai dia. Nah, jadi dengan kata lain malam itu bukan hanya Yakub yang bergumul dengan utusan surga, Esau juga bergumul. Ya, dia bergumul, dia melihat apa yang dan kasihan dia ya. Hatinya yang tadinya ingin membunuh Yakub telah apa? Telah diubah. Dia mengampuni apa? Mengampuni Yakub. Nah, mungkin Anda katakan, pendeta, ini Patriarch and Prophet ini halaman 196 tidak bicara, tidak ada kalimat Esau mengampuni Yakub, tidak ada. Dan di Alkitab juga tidak ada seakan-akan pernyataan yang menyatakan Esau telah mengampuni Yakub. Dari mana pendeta bisa katakan bahwa Esau telah mengampuni Yakub? Nah, kita lihat ya, ada satu cara yang terjadi di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang pengampunan, yang mana mungkin kata pengampunan itu tidak ada. Tetapi apa yang telah terjadi ini, itu adalah manifestasi dari pengampunan. Apa itu? Mari kita lihat. Saya percaya bahwa pada malam hari itu Esau telah mengampuni Yakub. Seperti Yakub yang pada malam itu juga berubah, malam hari itu untuk mendapatkan berkat dari surga. Pada malam hari itu juga Esau telah bergumul untuk mendapatkan hati yang mengampuni. Hati yang mengasihi. Melihat penderitaan juga adiknya. Bukan hanya penderitaannya, tapi juga penderitaan adiknya. Bagaimana kita bisa tahu? Mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Manifestasi dari pengampunan daripada Esau adalah dia apa? Dia berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya, dipeluknya lehernya. Dan diciumnya dia. Kata diciumnya Yakub oleh Esau di dalam Alkitab menandakan pengampunan. Nah,
Dari mana ini? Anda tak bisa bilang ini. Anda tahu, suatu waktu kita tahu ya, Salomo membunuh kakak Amnon ya, dia membunuh Amnon, lalu kemudian dia lari dari Raja Daud. Ya Raja Daud, dan Raja Daud menghukum dia sampai kemudian Joab, Panglima Daud katakan, jangan begitulah Daud. Ini kan bagaimanapun juga Absalom itu anakmu. Ya, terima dia kembali. Ya akhirnya kemudian lumerlah hati Daud. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah Absalom kembali dari pembuangannya, kembali ke istana daripada Daud. 2 Samuel 14 ayat 33. Setelah Yoab berbicara ya, di ayat 33 Yoab berbicara kepada raja, lalu kemudian apa? Berikutnya apa yang terjadi? Raja memanggil Absalom, dan Absalom masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Sama seperti Yakub. Yakub waktu dia minta pengampunan, dia sujud 7 kali di hadapan Esau. 7 kali dia apa? Sujud. Di hadapan apa? Di hadapan Esau. Demikian juga dengan siapa? Absalom. Mukanya dia sujud ke tanah, lalu kemudian apa kita lihat? Lalu raja mencium Absalom. Artinya raja mengampuni Absalom. Itulah sebabnya saya dapat dengan apa yang dituliskan oleh pena inspirasi dalam Patriarch and Prophet halaman 198, dan juga berdasarkan Esau mencium Yakub seperti Raja Daud mencium Absalom anaknya. Itu menandakan apa? Menandakan pengampunan yang mereka berikan. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya memberikan pengampunan, gantinya balas dendam. Nah, ini dia. Kejadian 33 ayat 9 sampai 10. Ini sebelumnya ya, setelah dia merasakan menerima pengampunan daripada Esau, kemudian apa? Yakub katakan, aku membawa hadiah. Ini hadiah ini untuk kamu. Lalu ayat 9, tetapi Esau berkata apa? Enggak usah. Aku sudah mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Ya, enggak usah. Tapi Yakub paksa ya. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, artinya aku telah Engkau ampuni. Engkau telah mengampuni aku. Terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Sepanjang malam Yakub bergumul. Dia tidak tahu siapa yang dia bergumul itu. Terakhir dia baru lihat itu utusan apa? Surga. Ya. Tetapi pada saat dia melihat wajah Esau, wajah yang telah memberikan pengampunan kepadanya, apa yang dia katakan? Mukamu yang telah memberikan pengampunan kepadaku, itulah muka Allah. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan Allah. Allah yang memberikan apa? Pengampunan. Allah yang memberikan pengampunan. Saya tahu ini mungkin bagus untuk kita dengar, tapi mungkin seringkali sukar untuk kita praktekkan. Memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Tetapi saudaraku, inilah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita ingin memiliki wajah Allah, yaitu marilah kita memiliki wajah si pemberi pengampunan. Karena dengan kita memberikan pengampunan, kita apa? Kita seperti seakan-akan memiliki wajah Allah. Itulah sebabnya. Kita tahu ini sukar. Ini satu hal yang berat mungkin untuk kita lakukan. Tetapi marilah kita ketahui. Marilah kita berdoa, Tuhan, saya sukar untuk mengampuni. Ini apa yang orang ini telah lakukan itu Tuhan sangat menyakiti saya, Tuhan. Sangat menyakiti. Tapi Tuhan, saya ingin serahkan itu kepadamu. Leave it. Serahkan itu kepada apa? Tuhan. Roma 12 ayat 17 sampai 20 ini penting sekali. Bagus sekali ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. It is possible. If it is possible. Kalau memungkinkan. Kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Be reconciled to others. Miliki perdamaian. Jadi begini, saudara, ini poinnya penting sekali ya. Kalau kita bisa usahakan, kita harus berdamai dengan orang lain.
Tetapi ada orang yang tidak mau berdamai. Itulah sebabnya perdamaian itu apa ya? Itu kadang-kadang bukan di luar tanggung jawab kita. Kita harus apa? Kita berusaha untuk berdamai, ya. Tetapi yang kita diharuskan, Tuhan tidak mengharuskan kita untuk berdamai. Kita jika dapat, jika memungkinkan, kalau bergantung kepadamu, hidup dalam perdamaian. Tetapi yang diharuskan kepada kita adalah mengampuni orang lain. Ya, itulah yang diharuskan, mengampuni orang lain. Dengan kata lain, ada orang-orang yang impossible untuk berdamai dengan mereka. Mereka sudah melukai kita. Kita sudah ampuni, kita ingin berdamai dengan mereka. Mereka tetap orang yang keras kepala. Well, itu bukan lagi urusan kita. Itu urusan siapa dong? Urusan Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Itulah milik Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, kemudian aneh sekali kan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara di atas kepalanya. Nah, ini artinya apa? Saudara bisa juga tetap dalam cara yang positif, balas dendam. Dengan kata lain ya, balas dendam yang rohani, balas dendam yang positif. Bagaimana caranya balas dendam yang positif? Orang yang berbuat kejahatan kepada kita, orang yang berbuat kesalahan kepada kita, mereka ingin supaya saudara dan saya kesal. Mereka ingin supaya saudara dan saya sakit hati. Ingin supaya kita apa? Kita juga balas-membalas dengan tindakan yang seperti mereka lakukan kepada kita. Mereka geser tanah itu 1 meter, wah kita juga ingin apa? Geser lagi tanahnya 1 meter. Bergeser-geseran terus ya seringkali ya. Atau apalah yang kita buat ya. Untuk balas-membalas. Tetapi gantinya, Anda tahu bagaimana caranya membalas? Pada saat mereka berbuat kejahatan, buat kebaikan. Kenapa? Karena mereka sedang menuntut apa ya? Pada saat mereka berbuat kejahatan, mereka sudah expect. Mereka sudah mengharapkan saudara dan saya membalas dengan apa? Kejahatan, dan kemudian mereka akan saling membalas untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, siapa yang paling dominan. Tetapi gantinya kita membalas, kita apa? Membuat kebaikan, justru disitulah mereka itu apa ya? Hilang arah. Ya, mereka tidak lagi berdiri di atas apa? Untuk di atas apa ya? Di atas tempat yang kuat, tapi justru mereka lah yang kelimpungan. Ya, disitulah justru kita menumpahkan bara di atas kepala mereka. Jadi gantinya membalas dendam, balas dendamlah dengan melakukan hal yang baik terhadap mereka. Itulah yang dengan kata lain Roma 12 ayat 17-20, karena pada saat kita membalas perbuatan jahat mereka dengan perbuatan baik, mereka yang akan apa? Kelimpungan. Mereka yang akan apa ya? Goyang, dengan kata lain. Mereka tidak akan apa? Tidak akan menang, dengan kata lain. Itulah penelitian, itu dari segi Alkitab ya. Penelitian demi penelitian menyatakan kalau kita ingin mencoba balas dendam, kita tidak mendapatkan kepuasan, mungkin hanya sementara. Hanya sementara, tapi itu tidak pernah memberikan apa ya? Memberikan apa? Kepuasan. Balas dendam itu tidak membawakan kepuasan. Wah, Anda bisa baca, kita tidak punya waktu lagi bahas ini dia ya. Kita pikir revenge is sweet, kita sering nonton film-film Hollywood dan lain sebagainya, ujung-ujungnya, waduh, yang berbuat kejahatan, ancur-ancuran, babak belur, bangka-bangka, karena dibalas kepada mereka. Tetapi itu hanya di film Hollywood. Kenyataannya itu tidak demikian. Ini ya apa ya? Association for Psychological Science itu tidak demikian. Itu tidak seperti di film-film. Penyelidikan demi penyelidikan sudah membuktikan ya orang-orang dunia. The finding, penelitian suggest that revenge can succeed only when an offender understand why the act of vengeance has occurred. Jadi dengan kata lain, itu tidak akan apa? Suksesnya itu bukan karena kita sudah berhasil membalas, tetapi kalau orang yang berjahat itu mengetahui kenapa sampai apa? Kalau disadarkan, justru kalau mereka disadarkan, itulah apa ya? Kesuksesan tersebut dan mereka berhenti. Kalau ada keadilan yang terjadi. Tapi kalau saudara dan saya sendiri yang apa? Turun tangan sendiri, itu tidak akan pernah menyebabkan mereka itu apa? Menyadari kesalahan mereka.
Contoh demi contoh begitu banyak. Ya, ada seorang wanita di Texas, dikatakan apa ya? Dia dianiaya oleh suaminya. Lalu dia balas dendam. Apa caranya? Dia ada pacarnya dan lainnya, bunuh sang suami. Tapi gantinya dia dapat kedamaian, dapat ketenangan. Dia dan pacarnya itu masuk penjara dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak hal-hal yang kita sudah bisa lihat bahwa pada saat kita mengambil tindakan, ya turun tangan sendiri dengan kata lain, gantinya mencari keadilan, tapi kita lakukan balas dendam itu dengan diri kita sendiri. Kita bagaikan seperti pepatah yang katakan apa? Sebelum kita membalas dendam, gali 2 lubang. 1 lubang untuk orang yang kita ingin kita marah terhadap mereka. Lubang itu untuk mereka, dan lubang kedua itu untuk saya. Yang membalas Yang membalas dendam. Tidak heran. Ya, ini Journal of Behavioral Medicine. Dikatakan apa? Ini bukan orang yang percaya Tuhan yang tulis, saudara. Kalau Anda ingin umur panjang, forgive. Kalau Anda ingin umur panjang, ampuni orang lain. Penelitian demi penelitian menyatakan kesehatan benefit, ya keuntungan-keuntungan yang menyehatkan pada saat kita mengampuni. Umur lebih panjang. Ya, umur kita itu lebih panjang, ini kesimpulannya ya. Jadi harus dimulaikan dalam diri kita. Bukan berarti mungkin kita masih sakit hati, tapi Tuhan, ini urusanmu Tuhan. Tapi saya ingin mengampuni Tuhan, saya ingin mengampuni. Ya. Dan pada saat kita mengampuni, kita berbagi. Itulah sebabnya. Pelajaran daripada apa yang terjadi antara ayahnya Yusuf, Yakub, dan Esau, itulah yang tertanam dalam benak Yusuf. Dia lihat 20 tahun, ya ayahnya itu paman Esau itu mendendam terhadap ayahnya. Tetapi oleh sebab apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka, pengampunan khususnya telah diberikan kepada Esau di malam yang sama saat Yakub bergumul dengan utusan surga. Itulah yang tertanam dalam benak Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Seperti dialami oleh Esau. Yakub setelah 20 tahun, dia pun telah memberikan pengampunan kepada kakak-kakaknya, dan itu telah membawakan kebahagiaan kepada Yakub. Kiranya, ya walaupun mungkin ini sukar, tapi kisah pengampunan Yusuf, kisah pengampunan Esau terhadap Yakub dapat menjadi kisah yang juga tertulis di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara saat kita mengampuni orang-orang lain. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.